Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung nontonnya kapan. Yang jelas, Happy New Year dan selamat datang di video pertama channel ini di tahun 2026. Video ini agak santai aja ya, karena aku pengen merecap beberapa hal aja. Dan ada beberapa video yang sebenarnya pengen ku publish akhir tahun lalu. Tapi entah kenapa aku sakit 2 minggu. Jadi, penutup tahun yang mantap. Kata temanku yang satu sih, kayaknya itu kena influenza A, makanya lama. Tapi nggak tahu juga ya, sekarang ini kan sebenarnya self-diagnose ya, jadi contoh yang jangan ditiru. Tapi yang penting ya, sekarang everything's good, dan mungkin enaknya kita mulai dengan kamera yang menutup tahun lalu dengan cukup heboh, Sony A75. Sekedar catatan, aku cuman sempat megang kamera ini sebentar banget waktu acara launchingnya kemarin. Di acara launchingnya ya seperti biasa, kita dikasih presentasi tentang si produk yang akan di launching tersebut. Habis presentasinya kelar ya, kita nunggu giliran untuk coba sesuai urutan nomor kita. Terus ya sambil nunggu kita makan dan ngobrol sama teman-teman yang datang juga ke sana. Kebetulan banget waktu giliranku nyobain tuh sesinya lagi wushu. Kayaknya wushu or ini atlas semacam itulah. Waktu nyetingnya sebenarnya sebentar banget, atau mungkin aku yang ngambil agak telat ya. Jadi aku belum sempet setting apa-apa gitu, tiba-tiba udah mulai aja gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa juga. Karena habis nyobain itu sebenarnya aku masih sempet nyoba-nyoba sedikit sebelum balikin lah. Sebenarnya ada banyak ya yang menarik dari kamera ini, tapi beberapa hal yang stand out ya menurutku tuh kayak layarnya yang udah fully articulating. Jadi benar-benar bisa kita lipat ke sana sini gitu loh. Terus size sama kualitasnya juga lebih bagus ya daripada generasi sebelumnya. Terus yang dodol adalah aku lupa ganti settingan Action 5 ku, jadi konten POV-nya tuh agak terlalu sempit ya, tapi harusnya tetap kelihatan lah ya. Terus 4K 50 fps dan partially stack sensor yang ukurannya 33 megapiksel, yang berarti ini tuh kayaknya satu-satunya kamera dengan ukuran megapiksel segini dan kecepatan rolling shutter yang secepat ini. Kayaknya ini satu-satunya. Dapat 30 fps di electronic shutter dengan blackout free juga rasanya mantep sih. Tapi di luar itu sebenarnya pro dan kontra tentang kamera ini tuh banyak banget ya. Kalau kita mau bahas semuanya kayak itu bisa udah jadi satu video sendiri gitu loh. Tapi aku akan menjawab pertanyaan yang banyak ditanyain orang aja. Aku banyak banget dapat pertanyaan yang sebenarnya beda-beda, tapi inti dari pertanyaannya adalah, Bang, hijrah dari Sony nggak? Sebenarnya ini tuh pertanyaan yang cukup bisa dimengerti ya. Karena A75 nih sebenarnya kalau kita bandingin sama kompetitornya tuh agak kurang gitu rasanya loh. Kalau kita lihat beberapa kamera dari brand lain yang keluar belum lama ini juga, dari Canon tuh ada Canon R6 Mark III dan ada Lumix S1 Mark II yang harganya sebenarnya sedikit lebih mahal daripada Sony A75. Biar nggak salah aku baca deh. Jadi Sony A75 tuh harganya 43,5 juta. Canon R6 Mark III itu harganya 47 juta dan Sony lagi. Dan Lumix S1 Mark II tuh harganya 51 juta. Jadi Sony A75 sebenarnya yang paling murah, tapi selisih harganya menurutku tuh sangat sepadan dengan extra feature yang kita dapetin. Kalau kita benar-benar ngelihat 3 kamera ini doang, kayak no debat, at least aku bakal ngambil Canon R6 Mark III sih. Tapi ada beberapa alasan yang bikin aku ragu sebenarnya. Tanpa membahas terlalu detail satu persatu, sekali lagi bukan kamera yang lain ini jelek. Jujur, menurutku pribadi, kedua kamera yang kita bandingin barusan ini lebih bagus tuh daripada Sony A75. Tapi permasalahannya pindah ekosistem itu kan nggak semudah itu ya. Banyak banget yang perlu kita pikirin. Kayak aksesorisnya, lensanya, kayak aksesorisnya jelas sudah harus tukar semua. Lensanya juga. Nah, lensa ini nanti kita bahas, karena ini bakal nyambung sama Nikon ZR juga. Tapi sekarang kita bahas 3 kamera ini dulu. Canon R6 Mark III ini itu Canon in general sebenarnya. Lensanya kan agak terbatas banget tuh ya. Kalau kita mau pakai lensa selain Canon ya kita nggak bakal bisa pakai autofocus. Jadi lensa third party-nya agak terbatas banget. Sedangkan aku banyak banget pakai lensa third party. Sekarang aja aku lagi nge-shoot nggak pakai lensa Sony. Ya lensa ini nanti kita bahas juga karena ada yang nanyain masalah ini. Lumix sebenarnya juga sama, lensanya agak lebih terbatas ya. Tapi fiturnya emang menarik banget. Dan fun fact, sebenarnya aku udah sempet hampir pindah ke Lumix tuh. Kalau Sony dulu nggak ngeluarin FX30, sekarang sih aku udah one of the Lumix user kayaknya. Soalnya kayaknya waktu itu tuh Sony nggak ada kamera yang menarik atau gimana gitu. Dari A7C aku tuh udah nggak tahu pengen pindah kemana. Sony FX3 kayaknya kejauhan banget gitu loh. Terus Lumix S5 kayaknya menarik nih buat pindah ke sana. Tapi nggak lama akhirnya si Sony FX30 keluar. Oh udah, berarti nggak jadi pindah ekosistem. Karena sekali lagi pindah ekosistem itu kan agak ribet ya. Tapi selain ekosistem sebenarnya sisanya subjektif banget sih. Karena beberapa kelebihan yang ditawarin si S1 Mark II ini nggak kepake aja buatku. Kayak misalnya open gate, terus kemampuan untuk ngerekam 6K, apalagi 7K kalau nggak salah itu juga ya si Canon internal RAW segala macem. Itu jujur nggak bakal, atau at least bakal jarang banget kepake lah. Karena untuk kontenku pribadi gini, kebanyakan aku tuh nge-shoot di Full HD alias 1080p. Kayak skate yang terakhir aku bikin ya sama si Anas, itu beneran aku nge-shoot cuman di 1080p Full HD.
Entah kenapa orang suka kaget aja ya. Jadi kalau aku nge-shoot konten-kontenku di YouTube, Instagram, dan TikTok, itu mostly di kebanyakan situasi aku bakal nge-shoot di Full HD 50 Mbps 10 bit 422. Itu settingan yang paling sering ku pakai. Di beberapa occasion mungkin aku bakal pakai 4K. Misalnya kalau mau ngerekam slow-mo atau enggak aku pengen ngerekam horizontal gini dan pengen ku crop secara vertikal, itu mungkin aku akan ngerekam di 4K. Tapi ya jarang aja sih kalau buat kebutuhan pribadi. Apakah itu berarti aku nggak pernah pakai kodek yang lebih tinggi? Ya jelas sering juga, tapi itu waktu posisiku biasanya ada di belakang kamera, bukan di depan kamera begini. Tapi itu pun sebenarnya juga nggak selalu, karena kalau aku lagi belakang kamera ya aku bakal nge-shoot sesuai request dan sesuai kebutuhan aja. Bahkan kalau keperluannya untuk satset, aku sering banget rekam di Full HD dan bahkan di S-Cinetone. Jadi nggak selalu di S-Log 3 juga. Lalu fitur berikutnya mungkin Open Gate. Nah, Open Gate ini juga hot topic banget ya. Kayaknya itu adalah keywords yang paling panas di tahun 2025 kemarin. Jujur, ini adalah salah satu fitur yang sebenarnya terlihat sangat menarik on paper, tapi kayaknya nggak bakal aku pakai deh. Open Gate selama ini kan aku udah ada di HP dan ada di Action Cam juga ya. Itu pun jarang banget ku pakai. Action Cam mungkin masih pakai ya kadang-kadang, tapi itu pun agak jarang. Nah, apalagi kalau ada mirrorless yang menawarkan Open Gate, tapi biasanya tuh kita bakal ada keterbatasan ketika kita menggunakan Open Gate tersebut. Biasanya itu tuh nggak jauh-jauh dari IBIS nggak nyala ataupun rolling shutternya jadi lebih lambat. Yang apa ya? Sebenarnya aku nggak akan bilang nggak kepake, tapi untuk ku pribadi kayaknya itu sesuatu yang bakal jarang ku pakai aja. Karena selama ini udah ada aja aku nggak pakai gitu kan. Apalagi kalau ditambah ketika mau pakai ada keterbatasan tertentu, kayaknya sih aku bakal lebih memilih untuk enggak. Jadi ini bukannya mau mendefend Sony nggak apa-apa nggak ada Open Gate gitu ya. Cuman kalau misalkan aku pengen ngambil Sony A75 dan dikasih pilihan, ini pengen performanya dikurangin terus bisa Open Gate, atau nggak usah ada Open Gate tapi performanya jadi kayak Sony A75 sekarang, kayak rolling shutternya cepet, baterainya bagus, layarnya begitu segala macem, kayak aku akan milih ya kayak gini. Karena aku pribadi bukan enggak sih, kayaknya bakal jarang banget gunain Open Gate. Jadi ini pure subjektif banget, sama sekali nggak objektif. Tapi ya menurutku beli kamera tuh gitu gak sih? Ya kita beli kamera, itu kan kita tinggal pilih kamera yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau nggak cocok ya jangan dibeli, sesimpel itu menurutku. Dan ini pure subjektif banget, dan bukannya mau mendefend kalau bisa ada Open Gate, aku bakal pilih ada Open Gate jelas gitu kan. Kayak the more the better gitu kan. Ya kita sebagai konsumen mah senang-senang aja kalau dapat fitur tambahan. Tapi bukan itu poinnya. Semoga tersampaikan maksudnya gitu. Selain 3 kamera itu mungkin Nikon ZR ya tadi. Nikon ZR tuh menarik. Sebentar aku ada catatan sedikit. Nah, kebetulan Nikon ZR ini kamera yang aku sempat nyobain sebelum launchingnya. Jadi aku berkesempatan untuk nyobain Nikon ZR ini 2 kali. Yang pertama tuh aku sempat nyobain 3 hari, dan yang kedua aku sempat nyobain hampir seminggu gitu. Nah, ini sejujurnya malahan ini tuh kayaknya yang paling menarik di antara kamera-kamera tadi. Kamera yang muncul belakangan ini yang benar-benar bikin aku berpikir, wih menarik juga nih. Itu sebenarnya sedikit banget. Cuman Nikon ZR ini dan DJI Pocket sih tepatnya. Itu menarik banget walaupun aku pribadi nggak punya, tapi kayak, menarik ya. Gitu. Yang benar-benar bikin kita berpikir kayak gitu tuh cuman 2 kamera itu menurutku. Sebenarnya DJI nggak DJI Pocket doang sih. DJI in general tuh menurutku sangat inovatif ya. Kayak seru aja gitu produknya. Dia kayak bener-bener push the limit aja rasanya gitu loh. Di kamera-kamera sekecil gitu semuanya bisa nawarin 10 bit, 4K. Bahkan di kamera 360-nya itu juga warnanya udah 10 bit ya. Kayak wow, keren gitu. Kayak menarik aja gitu sih secara brand. Tapi back to topic, Nikon ZR. Biar nggak salah, aku baca tulisanku dikit juga. Sebenarnya di video ini aku nggak gitu nge-script sih. Aku bikin poin-poin doang. Takut ada yang kelewat aja gitu. Aku udah pernah bahas juga nih pas di video Nikon ZR juga kemarin tuh. Kayak sebenarnya agak berat kalau mau bilang kamera itu saingan sama FX3. Karena menurutku agak susah aja sih. Secara body aja udah kalah banget gitu loh. Tapi secara daleman, kodeknya gitu loh, kayak kita dapat 3 macam RAW. Ada R3DNI, NRAW, terus ada ProRes RAW, terus resolusinya dapat 6K. Itu kayak mind blowing banget kan. Belum kita ngomongin 32 bit float yang built-in tuh maksudnya internal microphone kameranya tuh 32 bit float, dan kalau kita sambungin microphone ke jack kameranya gitu 3,5 milinya, itu otomatis jadi 32 bit float juga. Itu menarik sih. Nah, permasalahanku tuh cuma satu sama kamera ini. Udah setipis ini nih aku buat PO si Nikon ZR ini kemarin. Apalagi udah nyobain langsung kan, kayak screennya aja tuh udah bikin ngiler banget sih. Warnanya juga jauh lebih gampang daripada Sony. No hate to Sony, tapi sejujurnya warna dari Nikon kemarin tuh sangat gampang untuk di otak-atik. Kayak
stepnya lebih sedikit aja sih untuk mencapai warna final yang aku inginkan. Apalagi ketika aku pakai R3DNI-nya. Itu aku baru konversi ke ini aja kayak, wih, ini udah deket banget sama hasil akhir yang aku pengen gitu. Tapi menurutku sebenarnya selama udah 10 bit itu nggak terlalu masalah sih kalau warna gitu ya. Kalau yang kesulitan sama warna Sony, silakan pakai latku available di bawah. Itu lat yang selalu gue pakai. Sebenarnya permasalahanku sama si Nikon ZR ini cuma satu, kodek H265-nya. Kayak tadi kan aku udah bilang ya, kodek yang aku pakai di Sony itu ya cuman 1080p dan 50 Mbps. Kecil banget kan. Si Nikon ZR ini tuh pas aku ngerekam di H265-nya kemarin tuh aku berasa agak aneh soalnya kayak kok aku berasa gambarnya agak nggak tajam gitu ya. Yang sebenarnya agak nggak mungkin karena aku ngerekamnya udah di 5,4K yang sebenarnya berarti lebih tajam daripada 4K. Iya dong. Tapi setelah aku perhatiin lagi, ternyata lebih ke footage-nya tuh agak mushy ya. Jadi kayak detailnya hilang gitu loh. Detail hilang kayak kita kasih noise reduction terlalu tinggi. Yang baruku beranggapan berarti ini sebenarnya built-in noise reduction di Nikon ZR waktu kita pakai H265-nya tuh terlalu tinggi. Yang aduh ini agak agak gimana gitu ya. Kalau H265-nya nggak bisa aku pakai, berarti sweet spot si Nikon ZR ini menurutku antara file dan size quality-nya itu waktu kita ngerekam di 4K and RAW di medium quality. Itu sekitar 300-an megabit per second kalau nggak salah. Emang betul, ini nggak terlalu beda sama kayak kalau kita ngerekam 4K XEVC SI di kamera-kamera Sony. Tapi gimana ya? Agak berat aja sih kalau mau jadi ini kamera daily dan kita harus ngerekam di 4K and RAW setiap saat untuk dapetin hasil yang nggak terlalu mushy gitu aja sih. Ya tapi sebenarnya ini kayaknya sesuatu yang bisa dibenerin dengan software version update gitu ya. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya. Jadi sebenarnya kalau ditanya di antara 4 kamera tadi yang paling cocok buatku sekarang tuh apa ya? Sebenarnya tetap masih Sony A75 sih. Tapi ya karena satu dan lain hal yang gak bisa aku ceritain di sini juga. Kayaknya sih aku nggak bakal bilang enggak. Tapi kemungkinan besar aku nggak bakal ngambil kamera ini. Kemungkinan besar ya. Karena aku nggak bakal berani bilang enggak juga. Kita nggak ada yang tahu. Lalu kita masuk ke perkenalan cameo yang sering muncul di videoku ini. Tada! Ya, ketutup mic. Nah, harusnya udah kelihatan nih ya. Dia emang hitam semua gini. Ini namanya Rocky dan umurnya 2,5 tahun. Kemungkinan besar dia akan tetap jadi cameo yang sering muncul di video-video di sini. Jadi, silakan dikenalin dulu ya. Dia adalah anjing paling ganteng di rumah ini. Di rumah ini cuma ada satu anjing. Nah, turun lagi dulu. Lalu kita masuk ke beberapa Q&A kali. Aku sempat ngepost di story di Instagram, ada yang mau ditanya atau enggak. Boleh nanya. Ups, masuk notif. Boleh nanya apa aja, tapi jangan nanya yang susah-susah karena nggak ngerti juga. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Pilih FX30 atau A7C2 kok? Wah, pertanyaan menarik. Kalau ditanya ke aku 2 tahun atau bahkan setahun yang lalu, mungkin aku bakal jawab FX30 dengan mantap. Tapi karena sekarang kebetulan aku lumayan suka moto tapi nggak sampai yang gimana-gimana gitu. Suka aja gitu. Kayaknya sekarang aku bakal milih Sony A7C2 karena lebih hybrid dan lebih compact juga. Lalu yang berikutnya barangkali ada foto wedding, coba upload kok. Waduh, sebenarnya ada tapi udah lama banget dan agak males nyari di harddisknya. Nanti kalau ketemu di online, contoh 1 atau 2 mungkin bakal ku taruh ya. Nggak bagus juga sih, udah lama banget ya syutingnya. Jadi mungkin kalau ketemu dan terlalu jelek nggak bakal ku upload juga. Shoot pakai lensa apa kok? Wah ini lumayan banyak nih pertanyaan yang ya sakitnya kayak gini kemarin batuknya cuman lebih pak. Aduh. Ya bukti nggak bohong kalau sempat sakit 2 minggu kemarin. Ini sampai sekarang aja belum benar-benar sembuh. Lama banget pasti si influenza A aneh ini nih. Salvox sama lensa Canon kak ya. Jadi pas kemarin nge-post story ternyata ke foto dikit brand lensanya. Iya betul. Sekarang lagi kita pakai juga lensanya, ini lensa Canon yang menarik juga sih. Mungkin ini bakal ku bahas terpisah ya. Ini salah satu daily lensku yang sering ku pakai untuk daily. Mungkin akan ku bahas, jadi nggak akan ku jawab di sini, akan ku bahas di video setelah ini kali ya. Dan mungkin menarik juga ya kalau aku bahas lensa-lensa yang ku punya dan dipakainya buat apa segala macam. Jadi aku bahas semua lensa yang ku punya. Wih, udah 2 ide video tuh. Lensa dailyku ini dan semua lensa yang ku punya. Boleh info-info aja ya. Itu sesuatu yang menarik atau enggak. Karena dulu aku pernah bahas semua lensa yang ku punya. Waktu itu aku cuma ada 4 lensa yang kayaknya hampir semua lensanya udah beda deh. Ini ada ceritanya juga dan kayaknya agak panjang kalau aku ceritain di sini. Jadi silahkan komen itu sesuatu yang menarik atau enggak untuk dibahas di sebuah video berbeda.
Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa Sony nggak open gate? Pertanyaan bagus ke orang yang kurang tepat. Kebetulan aku bukan orangnya Sony, jadi nggak tahu juga kenapa. Tapi ya kalau pendapatku pribadi, itu ya kayak tadi, kalau harus dikasih pilihan, apakah mending Sony A75 tuh kayak sekarang, atau speknya dikurangin dikit tapi ada open gate, aku bakal pilih kayak sekarang aja, open gate-nya nggak usah, gitu. Tapi kalau bisa nggak ngurangin spek apa-apa dan ditambahin open gate, tambahin open gate, kenapa mesti di gatekeep gitu kan? Tapi ya itu pendapatku pribadi. Sesimpel kalau nggak cocok ya nggak usah pakai, karena ya open gate sesuatu yang aku pribadi nggak terlalu pakai. Lalu ada beberapa lagi sebenarnya, tapi ya sama-sama lah seputar lensa, seputar kamera yang sebenarnya udah aku jawab tadi ya harusnya. Jadi kayaknya gitu aja. Terus ini masih di sisi yang sama, BTW aku cuma pakai jaket doang soalnya kedinginan. Mau ngebahas sedikit Best Buy di 2025. Jadi ini adalah beberapa barang yang mungkin nggak keluar di tahun 2025, tapi aku baru pakai di tahun 2025, dan ada yang udah aku bahas di video sendiri dan ada yang belum, jadi aku pengen bahas aja secara singkat beberapa. Pertama mulai dari tag dulu ya. Ya sebenarnya kamera tuh tag juga sih, tapi kita pisahin aja antara kamera dan tag ya biar gampang. Tag udah jelas, yang pertama MacBook Air M4. Ini yang base model yang paling murah. Ini no debat, laptop yang paling best value banget sekarang sih. Kalau yang ini aku udah ada videonya sendiri. Jadi kalau tertarik untuk tahu performanya kurang lebih gimana tuh silahkan tonton videonya. Bakal aku taruh link ke videonya di bawah. Yang lagi nyari laptop buat ngedit video tipis-tipis. Kalau ngedit video kayak video-video aku gini yang simple, cut to cut, grading segala macem, ini udah sangat lebih dari cukup. Dan tergantung kameranya juga BTW. Kalau kameranya pakai Kodak RAW ya jangan. Tapi kalau pakai kamera kayak FX3 atau GS3 atau yang selevel itu ya itu masih aman banget. Sangat-sangat aman. Berikutnya lensa, udah pasti Viltrox 35mm f1.2 lab series. Ini lensa yang paling sering ku pakai buat talking head, dan ada beberapa konten pendekku yang pakai ini juga. Mungkin sambil ku taruh di sini. Jadi ini contoh beberapa kontenku yang pakai ini selain konten talking head. Biasanya kalau di studio ini dan ada bagian talking head gini, aku pasti pakai lensa ini. Ini aku lagi pakai Viltrox 20mm supaya bisa ngasih field of view yang lebih wide, dan aku pengen nunjukin aja karena ada beberapa barang yang lumayan gede nanti kan, jadi aku malas gue ganti. Jadi biasanya sih pakai ini. Kurang lebih footage-nya kurang lebih kayak gini lah, silahkan dilihat sendiri. 35mm itu personal favoriteku, vokalnya di full frame, dan f1.2-nya juga mantep banget. Jadi kita dapat field of view yang wide tapi tetap dapat depth of field yang tipis, dan tajam banget lensanya. Aku nggak ada komplain sama sekali sama lensa ini kecuali size-nya yang lumayan gede. Dan to be fair, ini aku nggak purchase sebenarnya, jadi aku nggak tahu ini bisa masuk kategori ini atau enggak. Tapi buat yang pengen nyari lensa 35mm, apalagi yang bukan f1.2, ya ini satu-satunya di kamera Sony, nggak ada lagi. Sony G Master itu cuma sampai f1.4. Jadi ya pick whatever you like lah. Ini oke, G Master juga oke. Tapi sejujurnya di beberapa aspek ini bahkan lebih bagus daripada si Sony G Master. Jadi sebenarnya kalau size nggak masalah, aku sangat merekomend lensa ini sih. Lalu runner up di beberapa kontenku belakangan ini, aku lagi sering banget pakai si ini nih. Ini Viltrox 50mm f1.4. Tapi aku belum bahas lensa ini, nggak tahu bakal bahas atau enggak. Tapi so far ini lensa yang sangat menarik ya. Kualitasnya oke. Tapi kita lihat nantilah bakal bahas atau enggak. Lalu lensa yang ketiga, ini sebenarnya banyak banget ya, harus aku pilih satu aja. Dan ini sebenarnya bukan lensa yang keluar di tahun 2025, tapi di 2024. Tapi entah kenapa tahun kemarin aku sering banget pakai lensa ini, si 135mm LAB, yang agak di luar ekspektasi karena sebagai orang yang lebih prefer wide angle, ternyata aku jadi sering banget pakai lensa ini. Ya mungkin masalah lensa ini bakal panjang banget ya kalau aku bahas secara detail. Jadi mungkin masalah lensa-lensa yang ku punya, kayak yang aku bilang tadi lah, ke lensa-lensa yang aku punya dan yang aku pakai untuk apa aja dan seperti apa, mungkin akan aku bikin video sendiri biar bisa lebih detail ya. Kalau di sini kepanjangan. Aku baru ngeh juga lensa yang gue sebutin dari tadi Viltrox semua ya. Ini tidak disponsorin oleh Viltrox ya. Harusnya sih gitu ya. Berikutnya tripod. Ini juga, ini kayaknya barangnya nggak keluar 2025, tapi 2025 kemarin aku baru ambil. Ini dari brand Move. Jadi ini kayak apa ya? MagSafe aksesori yang bisa ditempel di belakang HP kita, terus bisa jadi tripod. Jadi begini. Hap. Terus kalau ini kurang tinggi, bisa ada level satu lagi. Tada. Mantep banget dan sangat-sangat kepake. Highly recommend. Harganya juga relatif nggak terlalu mahal ya. Untuk kualitas yang kita dapetin. Ada versi yang wallet, jadi kita bisa naruh 1-2 kartu dan duit cash. Jadi tapi aku sih nggak pakai ya, takut hilang. Tapi kalau prefer itu ya silahkan, akan ku taruh. Oh iya, barang-barang ini ku taruh aja di bawah deh, biar gampang nyarinya ya.
Tapi ini oke banget. Tadi tripod kecil udah, berikutnya tripod gede. Sebentar. Tada! Kok kayak gelap banget ya? Bentar aku terangin dulu. Nah, semoga dari tadi tetap kelihatan ya. Aku baru ngeh. Aku lagi nggak nyalain si wireless monitornya soalnya. Balik ke tripod. Ini tripod Tribex SE yang harusnya semuanya udah pada tahu ya. Aku nggak perlu jelasin panjang lebar lagi. Esensinya adalah enak banget. Terus ini nggak disponsorin, sponsor kayak ini beli sendiri. Motivasinya adalah aku capek. Agak manja aja sebenarnya sih. Tripodku yang lama masih yang model biasa. Aku ngomong sambil masukin ini ya. Yang harus diputar gitu loh. Tiap kakinya ada 2 knob atas bawah. Kayak aduh capek banget lama-lama gitu ya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ngambil ini. Yang udah dipakai beberapa kali dan aduh. Jadi manja banget begitu udah pakai yang model kayak gini. Kayaknya nggak mungkin balik lagi deh. Ini terlalu memanjakan kita banget gak sih? Kayak, aduh kurang tinggi dikit. Set. Aduh kurang balance dikit. Tinggal. Ya udah, sekian aja. Ini menarik sih kalau buat dibahas, dibikin video sendiri. Tapi dari tadi udah ada berapa banyak tuh yang aku bilang. Kepencet kan. Susah nih sambil ngomong. Bentar, masukin dulu. Tadi bagian apa yang kepotong ya? Oh ya, sebenarnya menarik sih itu kalau dibikin videonya sendiri tripodnya karena menarik banget. Tapi dari tadi udah berapa hal yang aku bilang pengen bikin video sendiri. Nanti lihat aja deh yang bakal kebikin yang mana duluan gitu ya. Ya kita lihatlah 2026 masih panjang gitu kan. Terus lampu kayaknya aku belum bisa bahas, tapi harusnya bakal tayang di video pendekku sebentar lagi. Jadi lampu paling menarik, silahkan ditonton di video pendekku sebentar lagi. Tapi kalau udah bisa, tergantung nonton video ini kapan. Kalau udah bisa aku up, bakal aku taruh linknya di produk di bawah. Lampu kecil, menarik, tapi 65 watt. Ya lihat aja deh nanti. Apalagi ya, laptop udah, lensa udah, tripod kecil gede udah, lampu juga udah dan belum. Silahkan cek di list produk di bawah. Oh, mikrofon. Ini tahun 2025 bukan ya? Sebentar cek. Oh iya betul, awal tahun 2025. Si Holy Landmark M2S. Ini mantep banget sih. Suaranya sebenarnya banyak mikrofon yang lebih bagus ya. Tapi ini paling satset sih menurutku. Kalau secara kualitas suara, bahkan sebenarnya mikrofon Saramonic Air yang aku pernah bahas juga, itu sebenarnya to be fair itu lebih bagus kualitasnya. Tapi kebetulan soalnya aku pakai si Rode Wireless Pro juga nih. Jadi kalau aku pengen suara yang bagus dan atau aku pengen ngumpetin mic, aku bakal pakai si Rode Wireless Pro ini. Tapi ketika aku pengen mic yang satset gitu, tinggal pakai gitu, aku bakal pakai si Holy Landmark M2S ini. Makanya si Saramonic Air ini agak ambigu aja. Tapi to be fair itu untuk harga yang kita bayar dan kualitas yang kita dapat itu menurutku yang paling best value sih. Cuman di posisiku sekarang aku nggak tahu aja mau pakai itu kapan. Karena ya itu tadi, kalau aku pengen yang simple aku bakal pakai si Holy Landmark M2S ini. Dan kalau pengen yang ngumpetin atau yang bagus ya aku bakal pakai si Rode Wireless Pro ini sekalian. Dan udah kayaknya itu aja. Kembali ke Edo di depan komputer. Lalu mungkin pesan terakhir buat yang udah sering atau mungkin udah beberapa kali nonton video-video di channel ini. Mungkin harusnya udah cukup sadar ya, tapi kayak jangan terlalu berharap ya. Aku sering banget dapat kayak, bang ditunggu ini, bang ditunggu video ini, bang, kayak, waduh beban banget bro. Kayaknya agak berat banget gitu ya. Gimana ya? Video-video di sini tuh sesimpel memenuhi apa yang aku lagi suka dan penasaranin aja sih. Kayak serandom apa ya? Oh, aku tuh sempat penasaran kayak MacBook Air M4 tuh sebenarnya kuat gak sih kita pakai ngedit footage raw gitu. Oh akhirnya ya udah, aku tes aja tuh. Itu tengah malam lagi kayak tiba-tiba kepikiran, akhirnya langsung aku bikin. Sampai ada yang komen juga, buset kirain notif tengah malam apaan, taunya orang ngetes aneh-aneh. Ya emang serandom itu karena aku penasaran, ya udah aku bikin. Sesimpel itu kan. Jadi kalau misalnya Edo nih tiba-tiba suka mancing, ya mungkin bakal ada video mancing. Tapi kayaknya enggak sih, mancing terlalu sulit. Tapi untuk kasih bayangan gitu aja loh. Sempat ada komen juga yang kayak katanya videographer, pakai dong angle B, angle C segala macam. Ya gimana ya? Nggak tahu sih sebenarnya nada ngomongnya kayak begitu atau enggak, tapi bayanganku begitu aja. Tapi gimana ya? Capek banget gak sih? Kayak ini kan untuk have fun gitu loh. Jadi sebenarnya sih aku pengen berusaha tetap menjaga rasa fun yang gue punya selama bikin-bikin video di sini dan sosial media yang lain kayak Instagram dan TikTok selama mungkin ya, karena kalau kita nggak enjoy ya apa gunanya ya, menurutku sih begitu ya. Jadi aku akan bikin ini sesimpel mungkin dan ya aku masih enjoynya gimana lah, semoga tersampaikan sih pesan-pesannya. Makanya aku nggak berani juga bilang kayak nge-review itu kayak berat banget. Aku cuman sharing aja gitu loh, aku pakai barang ini dan yang aku suka apa, yang nggak aku suka apa, sesimpel itu. Kayak kalau pengen review kamera gear yang detail, nonton aja ke channelnya Kristo tuh, lebih detail.
Atau kalau pengen yang update banget, nonton ke Aztec gitu. Kayak pasti lebih cepet di sana. Di sini ya kita have fun aja ya. Yaudah, itu aja video kali ini. Ini udah panjang banget nih, udah berapa menit ya? Sudah sampai 36 menit. Semoga nanti setelah kita potong-potong, banyak yang bisa kita potong, jadi videonya nggak selama ini. Tapi kalau ternyata video tetap lama dan tetap pada nonton sampai sini, kamu mantap. Yaudah, itu aja video kali ini. Semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!